Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Elin di Sekolah Minggu Online Bait Lahir. Masih ingat nggak kalau Ibu Elin bilang Be Kids, jawabnya apa? Siap, gerak. Coba dites ya. Be Kids. Wah, kurang keras dan kurang semangat. Sekali lagi ya. Be Kids. Wah, hebat. Sekarang Bu Elin mau sapa satu-satu ya kelasnya ya. Kelas asuhan, selamat pagi. Kelas Indria, selamat pagi. Kelas Pratama, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik aja kan? Kita nyanyi Good Morning, How Are You? Oke? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Wah, suaranya udah keras sekali. Sekarang sekali lagi ya. Kalau Ibu Elin bilangnya Indria, yang jawab kelas Indria. Kalau asuhan, tentu saja anak-anak kelas asuhan. Dan satu lagi, Cici Koko yang di kelas Pratama, jawab yang keras ya. I'm fine. Siap-siap. Good morning Indria, how are you? Good morning asuhan, how are you? Good morning to you, good morning to you. Good morning Pratama, how are you? Good morning asuhan, how are you? Good morning Indria, how are you? Good morning to you, good morning to you. Good morning Pratama, how are you? Good job. Kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah beri kesehatan sehingga kami bisa sekolah minggu lagi. Pimpin kami waktu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan senang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Betul, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Tapi hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu pun harinya Tuhan. Nah, kita mau nyanyi satu pujian ya. Hari ini harinya Tuhan. Siap. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, hari Senin. Siap? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan.
hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, anak-anak, setiap hari harinya Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari kita harus berbuat kasih kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kalau sekarang anak-anak ada di rumah, anak-anak harus berbagi kasih kepada siapa coba? Betul sekali, pada papa, mama, kakak, dan adik. Kita nyanyi KASIH yuk. Nah, ingat-ingat. KASIH. Bisa ya? Musik. Siap-siap huruf K-nya ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, anak-anak ingat ya, jangan suka marah-marah. Kita harus selalu berbuat kasih untuk orang-orang di rumah dan juga untuk teman-teman kita. Coba kalau kita berbuat kasih, siapa yang akan senang lihat perbuatan kita? Betul, Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Ya, tunjukkanlah kasihmu. Kalau iblis merayu, iblis menggoda, usir jauh-jauh. Siap-siap anak-anak sekolah minggu untuk berani tampil beda? Ayo kita nyanyi lagunya. Siap-siap ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Anak-anak udah mulai bisa kan? Boleh tepuk tangan ya. Siap. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ternyata anak-anak hebat, sudah siap berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti lagu tadi, firman-Nya akan menguatkan kita. Jadi anak-anak harus senang sekali dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian ya, supaya kita siap untuk masuk
mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah hadir untuk menyelamatkan saya. Dan sekarang saya mau mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong agar kami bisa duduk tenang dan juga dengar-dengaran, dan juga menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita dengarkan sama-sama ya. Dadah! Halo semuanya, selamat hari Minggu ya buat semuanya, buat adik-adik, buat papi, mami, mbak, sus, oma, opa, dan siapapun yang nemenin adik-adik sekolah minggu di hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, Cici mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang tadi udah hebat memuji Tuhannya? Ayo ngacung! Wow, ternyata semuanya hebat-hebat. Dari kelas asuhan, Indria, sampai Pratama, semuanya hebat memuji nama Tuhan. Sekarang, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk yang manis, buka telinganya, dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk duduk tenang dan dengar-dengaran terhadap firman-Mu sehingga kami boleh mengerti tentang cerita yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Cici mau tanya lagi nih. Ada yang inget nggak apa yang diajarin sama Koko Rocky waktu minggu kemarin? Apa ya? Koko Rocky waktu minggu kemarin ngajarin satu karakter. 6 huruf. Depannya dari T. Ingat nggak? Coba nih, Cici aja ya. T-E-N-D-E-R. Apa? Iya benar. Tender. Tender itu artinya lemah lembut. Kita sabar, gak suka marah-marah. Nah, kalau minggu lalu Koko Rocky udah ajarin tentang karakter tender yang lemah lembut, hari ini, mulai bulan ini nih, Cici mau ajarin tentang kasih. Apa sih kasih itu? Nah, kasih itu banyak sebenarnya. Tapi hari ini, Cici mau cerita satu cerita tentang kasih yang diambil dari Alkitab.
Tentunya dari Alkitab dong, karena semua yang ada dalam Alkitab itu ceritanya benar-benar terjadi, bukan bohongan. Hari ini cerita Alkitabnya diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Apa ya yang ada di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4? Apa ya? Nah, ceritanya dengerin ya baik-baik. Pada satu masa ada suatu kota bernama kota Yerusalem. Di Yerusalem ini banyak sekali orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ada satu hal nih yang membuat mereka sedih. Apa ya kira-kira? Ternyata mereka ini sedang dilanda kesusahan, kemiskinan. Wah, kalau miskin kan berarti susah. Mereka bisa makan gak ya kira-kira? Mereka punya baju gak ya untuk dipakai? Atau apakah mereka punya rumah untuk disinggahi? Macam-macam sih. Tapi jemaat di Yerusalem ini saat menderita kemiskinan, kira-kira ada yang nolong gak nih? Ada gak? Ada loh yang menolong. Tahu gak siapa? Ternyata ada seorang bapak. Pasti adik-adik sudah sering mendengar nama bapak ini. Bapak ini bernama Paulus. Siapa? Iya, Bapak Paulus. Bapak Paulus ini sering berkelana dari satu kota ke kota lainnya. Maka dari itu, saat jemaat di Yerusalem menderita kesusahan, Bapak Paulus tahu. Dan Bapak Paulus tidak sendirian dalam membantu jemaat di Yerusalem. Kali ini Bapak Paulus bersama-sama dengan jemaat di Korintus, mereka gotong royong nih. Mereka semangat membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Gimana caranya? Caranya mereka membuat satu perjanjian bahwa setiap hari Minggu, siapapun itu, semua yang ada di Korintus wajib membawa apa yang mereka miliki sesuai kemampuan mereka, dibawa untuk dikumpulkan, dan nantinya akan diberikan kepada jemaat Yerusalem. Ada yang bawa uang, ada yang bawa makanan, baju, atau apapun itu yang mereka miliki. Tapi tidak dengan paksaan loh. Mereka memberikannya dengan hati yang sukacita. Hati yang penuh kasih. Supaya jemaat-jemaat di Yerusalem pun boleh senang saat menerimanya. Pokoknya mereka ini rajin sekali. Mereka ingat bahwa jemaat Yerusalem perlu dibantu. Jadi setiap hari Minggu saat mereka bangun nih, mereka langsung siapkan apa yang akan mereka bawa, dikumpulkan di gereja untuk diberikan kepada jemaat-jemaat Yerusalem. Setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Mereka terus melakukannya dengan setia. Karena hati mereka penuh kasih. Sehingga jemaat-jemaat di Yerusalem pun tidak kesusahan lagi. Karena bantuan dari Bapak Paulus dan jemaat-jemaat di Korintus. Nah, dari pelajaran ini, apa yang bisa kita contoh? Apa coba? Kita bisa belajar memberi juga nih. Tidak harus banyak. Apa saja yang kita punya, kita bisa berikan dengan hati yang penuh sukacita. Misalnya, kita lihat nih, teman kita ada yang papi mamihnya sedang tidak bekerja karena semenjak ada virus corona, mereka harus diam di rumah.
Suatu hari saat adik-adik ketemu, adik-adik bisa menolong, bisa memberikan pakaian, bisa memberikan makanan, atau apapun yang adik-adik punya. Adik-adik belajar berbagi, karena setiap apa yang kita miliki, semuanya juga berasal dari Tuhan. Jadi harus kita bagi kepada orang lain sehingga orang lain pun diberkati dan merasa sukacita. Sebelum ceritanya hari ini selesai, ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya diambil dari Roma 12 ayat 13a. Roma 12 ayat 13a. Ada gerakannya ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Sekali lagi yuk. Roma 12 ayat 13a. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Gampang kan ayat hafalannya? Ingat ya, kita harus belajar berbagi dengan hati yang sukacita. Jangan cemberut kalau ngasih sama orang, tapi harus sukacita. Oke? Kita belajar sama-sama ya. Sebelum berdoa, Cici mau ajarin satu lagu tentang kasih. Liriknya gampang, kita belajar sama-sama ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, diingat ya baik-baik lagunya. Bisa adik-adik nyanyiin juga nih. Kalau misalnya adik-adik nanti ingat. Yuk, kita bersama-sama berdoa. Kita mau akhiri sekolah minggu hari ini. Lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami pun boleh peduli terhadap sesama, seperti jemaat Korintus yang peduli terhadap keadaan jemaat-jemaat di Yerusalem. Tuhan, tolong kami supaya saat kami memberi, kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, enggak dengan cemberut. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Dadah.